Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Oki Marlinda Subekti dalam acara Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa. Pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama kita semua, yaitu Ustadz Ahmad Afandi STHI dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau, jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel kami dengan cara subscribe, kemudian klik tombol loncengnya dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk selalu like dan komen sebanyak-banyaknya di YouTube channel kami untuk mendukung Ustadz maupun Ustazah favorit kalian. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ahmad Afandi STHI dengan tema memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Kepada Ustadz Ahmad Afandi STHI kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa SMTV yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana saking banyaknya nikmat Allah tersebut, sekalipun lautan menjadi tinta dan pepohonan menjadi pena, tidak akan mampu menuliskan rahmat dan kasih sayang Allah serta segala nikmatnya. Walaupun air lautnya kering, kemudian didatangkan penggantinya yang serupa, tidak akan sanggup untuk kita menuliskan atau menyebutkan nikmat Allah satu persatu. Di antara nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Betapa mahalnya nikmat sehat, terutama di masa-masa pandemi sekarang ini. Ya, sangat kita rasakan betul nikmat sehat itu penting untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa SMTV yang berbahagia, dalam tema sore hari ini kita membawa tentang menjaga, mempererat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan atas dasar persamaan agama, yaitu ajaran agama Islam. Sehingga kita semua yang mengaku bertuhankan Allah, yang mengaku bernabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semuanya adalah Muslim dan terikat dalam satu ikatan persaudaraan atas dasar Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah. Kita sering mendengar kata istilah ukhuwah dari kata akhun, dalam bahasa Arab artinya saudara. Seolah-olah kita sekalipun berbeda orang tua, berbeda ibu dan bapak, saya bapaknya ini, mungkin mbaknya bapaknya ini gitu ya. Nah, itu berbeda orang tua tetapi tunggal dalam arti ajaran agamanya, sehingga kita bersaudara. Mau benderanya berbeda, mau ormasnya berbeda, tetap kita bersaudara karena atas dasar ajaran Islam. Nah, dalam upaya menguatkan persaudaraan atas dasar agama ini, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang kami baca tadi, itu disebutkan di sana bahwa Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, ini Allah memanggil kita secara umum,
Annas, manusia, mau yang beriman, mau yang tidak beriman, mau yang berislam maupun tidak, semuanya jadi satu. Kata diundang ya ayuhan nas. Kalau di ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan khusus buat kita yang beriman. Tapi kalau ini ya ayuhan nas, maka semua yang mengaku manusia gitu ya, itu dipanggil oleh Allah dengan ayat ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Nah, dari ayat ini Allah menyampaikan dalam firman-Nya, sesungguhnya kami menjadikan kamu sekalian, menciptakan kamu, khalaqnakum, menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari satu jenis laki-laki dan perempuan. Jadi asal usul kita itu satu laki-laki dan satu perempuan. Sinten, Mbak? Yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa. Jadi itu asal usul kita ya, dari Nabi Adam, bukan yang lain itu, dari Nabi Adam. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian dari Adam dan Hawa ini kemudian berketurunan, beranak pinak, kemudian kita menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apalagi di Indonesia ini luar biasa banyak suku bangsa. Belum lagi kalau ke luar negeri, banyak sekali. Nah, untuk apa kita dijadikan beragam suku, beragam bangsa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Nah, jadi tahapan awal kita untuk mempererat ukhuwah, apalagi ukhuwah Islamiyah, itu adalah ta'aruf. Nah, yaitu saling mengenal. Nah, jadi ingat dulu masa ospek di kuliah gitu ya, kenalan pakai nama gitu ya. Wah, terus juga macam-macam lah, bawa ini, bawa itu. Nah, kemudian dikenalkan dengan kakak senior dan seterusnya. Saling mengenal, nama, minimal nama orang tua di mana, mengenal. Tahapan awal tuh mengenal. Ya, bahkan dalam beberapa games ice breaking begitu kan, ketika dimainkan itu kita bisa saling mengenal. Ayo sekarang urutkan misalnya. Yang depannya abjadnya A, abjadnya urut abjad. Nah, nanti mengenal. Kemudian yang tanggal lahirnya paling muda, tanya lagi. Yang rumahnya paling dekat dari kampus misalkan. Nah, semacam itu. Jadi saling mengenal apapun yang bisa dikenal. Itu. Baru yang kedua itu tafahum, saling memahami. Setelah kita kenal, pasti ada hal-hal yang membuat kita itu menjadi semakin paham, bisa dengan sesuatu hal yang menyenangkan menurut kita atau dengan sesuatu hal yang kurang nyaman, mungkin dengan adanya problem, dengan adanya masalah. Nah, disitulah kita bisa menjadi bijak melihat suatu masalah. Kadang-kadang masalah muncul itu di sisi lain untuk meningkatkan kita agar saling mengenal karakternya seperti apa. Tidak selalu kita kenal atau paham orang lain itu dengan hal yang baik. Mungkin dengan sesuatu hal yang kurang menyenangkan, kita ambil hikmahnya, kita saling mengenal. Terus saling memahami, tafahum. Nah, baru yang ketiga ta'awun. Saling menolong. Ketika sudah paham, ketika ada sesuatu, nah itu yang paling mudah untuk kita mintai tolong ya teman. Kata sadar ukhuwah tadi. Mungkin kita yang merantau, kita yang dari jauh, di sini merantau di Jogja, mungkin sanak familinya jauh. Ketika ada sesuatu, pasti teman-teman dekat kita yang sudah kita kenal dan kita paham itu yang paling mudah untuk kita mintai tolong. Tolong dong banku kempes gitu. Tolong dong pinjam duitmu dulu, bulan depan tuh ganti. Iya. Nah, entah bulan depannya kapan gitu ya. Nah, ini contoh. Bahkan untuk saling mengenal dalam pepatah yang sering muncul, saya ragu ini hadis atau bukan, tapi lebihnya ke pepatah. Kalau kita pengen tahu karakter seseorang itu, cobalah berurusan harta dengan dia. Nah, karena ini sangat sensitif, sehingga masalah harta ini menjadi hal yang penentu seperti apa karakteristik orang per orang. Nah, bahkan karena harta, mungkin pinjam nggak seberapa, justru menjadi renggang persaudaraan. Nah, ini pun juga menjadi hal yang perlu kita pahami. Nah, itu ta'awun, saling menolong. Bahkan nggak cuma harta, bahkan apapun nanti bisa kita bantu ketika sudah dekat. Lalu yang terakhir takaful, saling mencukupkan. Itu lebih banyak, lebih dari sekedar harta. Nah, ini hal yang menarik. Jadi sebagaimana kita seorang muslim bersaudara, 4 hal ini pasti akan kita alami. Untuk semakin dekat, semakin erat gitu. Bahkan mungkin yang kita setiap kali ketemu
mungkin belum begitu jauh mengenal. Makanya dengan 4 langkah ini itu secara umum langkah kita untuk bisa saling menguatkan ukhuwah Islamiyah. Apalagi di bulan puasa ini, kita tahu awal puasa kita ini kan berbeda. Nah, sehingga menjadikan kita ini mudah untuk terpancing berselisih, yang mana ini membutuhkan membutuhkan kebijaksanaan kita dalam berpikir. Karena perbedaan itu suatu hal yang niscaya, sehingga dengan adanya bulan puasa, sekalipun awal puasanya berbeda, ada yang duluan, ada yang belakangan, justru kita harus bisa mengambil hikmah untuk memperkuat ukhuwah. Apa contohnya? Saya ambil 2 ini, Mbak. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kualitas kesabaran kita di hadapan Allah. Dengan adanya perbedaan yang ada di bulan Ramadan ini, itu kita bisa bersabar untuk tidak terpancing, untuk tidak terprovokasi dengan upaya-upaya kita sesama muslim ini justru berselisih pendapat, bahkan sampai saling mengolok-olok gitu. Nah, hanya karena beda awal puasa. Nah, itu belum yang lain, hanya karena beda awal puasa aja bisa saling olok-mengolok. Nah, dengan adanya semangat ukhuwah ini, justru dengan sarana hal yang mungkin kurang nyaman di kita umat Islam itu bisa saling menyikapi dengan sabar. Gitu. Lalu yang kedua, kita menjadi semangat untuk terus beribadah. Kok bisa? Ini yang menarik. Ini yang menarik. Ketika ada perbedaan awal Ramadan, terlepas dari perbedaan keilmuan dan metodenya, itu kita bisa semangat dalam beribadah. Kenapa? Karena kebenaran mutlak hanya di sisi Allah. Sehingga ketika ada perbedaan, terutama dalam tanggal dan malam-malam genap ganjil, wah ini malah kayak PPKM ya, ganjil genap. Nah, itu malah kita bisa semangat full untuk beriktikaf. Tidak hanya menghitung, oh ini yang genap 21, 23, 25, 27, 29. Tapi setiap malam berpotensi genap, berpotensi ganjil. Genap di saya, mungkin ganjil di kamu. Ganjil di saya, mungkin genap di kamu. Jadi selama 10 hari full atau mungkin 30 hari full kalau mau iktikaf, kita bisa gaspol gitu, remblong gitu, biar dapat Lailatul Qadar. Jadi ini semangat kita di sisi lain gitu, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah. Sehingga kita nggak ada alasan hanya mencari yang ganjil gitu. Padahal yang genap pun juga ada tempat yang sama untuk kita beribadah kepada Allah sebaik mungkin. Jadi ini, Mbak, yang tata caranya ketika kita ingin mempertahankan dan meningkatkan ukhuwah ada dengan 4 cara tadi, yaitu dengan ta'aruf, saling mengenal, kemudian tafahum, saling memahami, kemudian ta'awun, saling menolong, dan takaful, saling mencukupi kebutuhan satu dengan yang lain. Itu baru kita bisa dengan adanya dinamika dalam bergaul, dalam bermasyarakat, dalam circle kita, dalam komunitas kita, itu bisa semakin mengeratkan ukhuwah kita. Yang perlu kita pahami, kita harus bersikap realistis ya dalam menghadapi segala macam dinamika kehidupan dalam bermasyarakat, dalam berkumpul bersama teman-teman, karena tidak selamanya circle yang kita ikuti, yang kita dalami itu selalu manis gitu. Pasti ada macam-macam, rasa macam-macam, ada pahitnya juga, ada asin asamnya juga, itulah kehidupan. Kalau manis terus nanti diabetes. Nah, itu. Demikian pemirsa SMTV yang berbahagia, semoga dengan yang singkat ini kita bisa semakin semangat dalam mengisi ibadah kita di bulan Ramadan, kemudian semakin dekat dengan keluarga, dengan sanak famili kita, memperkuat ukhuwah Islamiyah, karena dengan kondisi pandemi ini justru semakin kuat kerinduan kita untuk ketemu. Dan ada banyak cara untuk ketemu di luar tatap muka, kita bisa tatap layar gitu ya, video call dan lain sebagainya, sehingga silaturahmi tetap terjaga dan segala macam tanggung jawab kita, hak-hak kita kepada sesama muslim bisa tertunaikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Afandi STHI dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan tema memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu saksikan Talkjil, kajian Islami menjelang buka puasa di YouTube channel kami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di toko Suara Muhammadiyah.